Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nagita Aulia dari kelas 2A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu OOP interrange dan juga exception handling, dan juga tugas yang sudah diberikan yaitu lab session 6. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu OOP. OOP atau pemrograman berorientasi objek adalah suatu paradigma pemrograman yang berfokus pada konsep objek, yaitu entitas yang memiliki data, disebut atribut dan perilaku, disebut metode. Dalam OOP, kita mendesain program dengan mendefinisikan kelas-kelas yang menjadi cetakan atau blueprint untuk membuat objek. Setiap objek merupakan instance dari suatu kelas. OOP membantu membuat program yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan lebih dekat dengan cara manusia memandang dunia nyata. Salah satu fitur utama dalam OOP adalah invariance atau pewarisan. Invariance memungkinkan sebuah kelas disebut kelas subkelas atau anaknya atau turunannya untuk mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Biasa disebut sebagai superkelas atau induknya. Dengan pewarisan, kita dapat membangun hubungan hierarkis antar kelas dan menghindari pengulangan kode. Misalnya, jika kita memiliki kelas binatang yang memiliki kode speak, maka kelas sapi dan harimau dapat menjadi subkelas dari binatang dan mewarisi metode speak, serta dapat memodifikasinya sesuai karakter masing-masing. Ini juga memungkinkan kita menerapkan konsep polimorfisme, yaitu objek yang memiliki bentuk perilaku berbeda meskipun berasal dari kelas yang sama. Pewarisan menjadi kode lebih fleksibel, efisien, dan mudah dikembangkan. Nah, di sini saya sudah ada contoh kodenya. Contoh kode OOP-nya invariance. Di sini ada kelas induk. Nah, di dalam kelas induk ini atau super kelas ini, dia induknya kayak, jadi ini adalah anak-anaknya atau turunannya dari si kelas induk ini. Kelas binatang, def init self name. Ini adalah kelas super kelasnya, yaitu binatang, karena dia mencakup sapi dan harimau ini. Nah, di sini kita akan memasukkan def speak self print f self name bersuara. Jadi nanti nama yang kita masukkan tuh dia akan bersuara seperti apa, seperti itu. Terus lalu kelas turunan dari binatang, kelas turunan dari super kelas ini. Kelas sapi atau binatang, maksudnya itu sapi ini adalah turunannya, yang dimana dia itu apa ya, anak dari si binatang ini atau turunan dari si induk ini atau superkelas ini. Jadi dia masuk ke dalam kelas binatang. Lalu masukkan perintah def speak self print self name dan suaranya. Di sini ada suaranya itu momo. Sapi bersuara momo. Lalu di sini ada kelas harimau, sama seperti sapi tadi, harimau masuk ke dalam kelas binatang. Di sini kita masukkan perintah def speak self. Masukkan fungsi def speak self, lalu masukkan perintah print self name rar rar karena suara harimau rar rar. Lalu di sini ada objeknya yaitu sapi. Misalkan saya namai sapinya whitey dan di sini harimau saya namai Blackie. Nah, coba kita akan mencoba untuk meraninya. Ini kita keluarin dulu dari sini.
Nah, udah kita keluar dari itu, kita coba running, yaitu Python OOP karena namanya OOP-py. Nah, di sini dia keluar Whitey, Momo, Blackie, Rar. Whitey ini nama si sapi, hewan pertama, dan Blackie ini nama harimau atau hewan kedua. Nah, lalu saya akan menjelaskan apa itu exception. Exception handling atau penanganan eksepsi adalah mekanisme dalam pemrograman yang digunakan untuk menangani kesalahan atau kondisi tidak normal yang terjadi saat program dijalankan. Dalam bahasa Python, exception handling memungkinkan program untuk tetap berjalan atau memberikan pesan kesalahan yang informatif tanpa langsung terhenti secara tiba-tiba. Hal ini sangat penting karena dalam kenyataan berbagai hal yang tidak diharapkan bisa terjadi seperti kesalahan input pengguna, file yang tidak ditemukan, pembagian dengan nol, atau variabel yang tidak didefinisikan. Penanganan eksepsi di Python dilakukan menggunakan blok try, except, dan kadang ditambahkan else atau finally. Kode yang memungkinkan menimbulkan kesalahan ditempatkan dalam blok try. Jika terjadi kesalahan exception, Python akan melompat ke blok except yang sesuai untuk menangani jenis kesalahan tersebut. Jika kita membuat jenis exception sendiri atau custom exception dengan membuat kelas yang diturunkan dari kelas dasar exception, dengan cara ini kita bisa menangani berbagai macam kondisi kesalahan secara lebih spesifik dan menjaga program kita tetap berjalan dengan baik. Nah, di sini sudah ada contoh kode exception-nya. Nah, di sini ada class invalid name error. Ini dia nanti akan kayak memasukkan nama yang salah gitu. Nah, dia akan error kalau memasukkan nama binatang yang salah. Ini invalid binatang type error. Ini akan dia akan error ketika dia memasukkan jenis hewan yang salah. Kelas induk ini yang tadi, turunan yang tadi. Nah, di sini ada program utamanya. Di sini ada fungsi main, try jenis, terus masukkan perintah input, masukkan jenis binatang, sapi atau harimau. Jadi nanti di hasil running itu ketika sudah keluar runningnya itu mereka nanti ada kalimat masukkan jenis binatang, sapi atau harimau, dimana nanti kita akan akan diminta memasukkan nama antara dua ini. Jika nama yang kita masukkan di luar dua ini, maka dia akan error. Masukkan nama terlalu masukkan perintah, masukkan nama binatang. Nah, ini kita boleh menamai binatangnya secara bebas. Misal, tadi kan di sini saya menulisnya namanya harimau. Nah, seperti yang sudah saya masukkan di sini, namanya Whitey dan Blackie. Tapi jika kita memasukkan nama lain, misalkan nama hewannya Jujun atau Jojon. Nah, dia tidak akan error. Yang penting si jenis binatangnya ini tidak di luar ini atau harus sama seperti ini. Nah, if jenis binatang sapi, binatang jenisnya sapi, binatangnya sapi, terus nama
jenisnya harimau, binatang, harimau, nama, terus race invalid, binatang error. Nah, jadi jika jenis binatang yang kita masukkan di dalam running nanti, misalkan di luar ini, misalkan kita masukkan kupu-kupu. Nah, dia nanti akan ada bacaan jenis binatang tidak dikenal, harus sapi atau harimau, seperti ini. Nah, ini untuk mengeprint jika nanti ada kesalahan. Invalid name error. Jadi kalau ada kesalahan dia akan ada pemberitahuan. Ini juga expect expression as itu print terjadi kesalahan tidak terduga atau kesalahan yang tidak terduga, yang tidak ada di sini, atau ada yang error atau segala macam seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga mengenai tugas saya, tugas lab session 6. Di sini saya akan menjelaskan yang main dulu. Ini saya akan keluar dulu dari ininya. Nah, di sini ada file kode saya yang mainnya, nama file lama, ini deskripsinya, fitur utamanya, penulisnya saya sendiri, Nagita Aulia. Input random, terus di sini ada fungsi utilitas sensor. Nah, jadi di dalam fungsi ini dia akan menghasilkan data suhu dan kelembapan yang valid. Misalkan di sini saya memasukkan random atau uniform. Jadi nanti si suhunya itu, temperaturnya dia akan ada antara 0 sampai 50. Dan juga ini kalau humidity-nya atau kelembapannya itu antara 0 sampai 100. Dan di sini suhu tidak valid, temperatur atau suhunya tidak valid. Jadi kayak misalkan suhunya itu tidak sesuai atau tidak layak untuk, misalkan kalau kita masukkan kamar tidur itu tidak layak untuk tidur gitu. Nah, di sini ada kelas sensor dan room atau base. Nah, di sini tuh untuk merepresentasikan dasar untuk ruangan dengan sensor. Nah, jadi di sini memasukkan nama, room tipenya apa, terus ini yang biasa cooking mode, maksudnya dalam mode memasak, terus sleep mode atau dalam mode tidur. Self name, self room type, ini tulis seperti ini. Generate sensor data. Ini terus masukkan fungsi dev get info self. Nah, di sini dia akan menghasilkan informasi lengkap tentang ruangan. Nah, di dalam ini kita akan diminta memasukkan pilihan kita mau apa ya, kemarin itu kalau nggak salah buat mau memilih apa gitu, memasukkan nama ruangan, misalkan ruangannya kamar tidur atau dapur seperti itu. Nah, ini menghasilkan informasi lengkap tentang ruangan. Jadi nanti hasilnya itu dia ada temperaturnya, ada suhu atau temperatur, kelembapan atau humidity. Dan dia nanti akan menjelaskan kayak layak nggak sih ini buat tidur, atau nyaman untuk tidur, atau tidak ideal untuk tidur, seperti itu. Nah, ya, memecah baris panjang menjadi beberapa baris lebih pendek. Nah, ini maksudnya. Nah, maksud saya nyaman untuk tidur tuh seperti ini, tidak ideal untuk tidur seperti ini. Jadi nanti ketika di running, karena angkanya random, ketika kita running dan yang keluar suhunya tidak nyaman, tidak ideal untuk tidur, maka dia akan ada keterangan seperti ini, tidak ideal untuk tidur. Sedangkan kalau yang kita masukkan itu dan hasil yang keluarnya nyaman untuk tidur, dia akan keluar seperti ini. Fungsi manajemen ruangan. Menambahkan ruangan jika belum ada dengan nama yang sama. Jadi kita harus memasukkan nama ruangan yang belum kita tambahkan sebelumnya.
Nah, di sini ada fungsi juga menampilkan data semua ruangan. Jadi dia akan menampilkan semua data ruangan. Ini fungsi utamanya ada def, min, while, true, seperti ini. Nah, jika nanti ada pilihan pas kita running ada pilihan angka. Nah, jika kita memasukkan angka yang tidak tertera di hasil running nanti, misalkan 1 sampai 3. Kalau kita memasukkannya angkanya, misalkan masukkan angka 5, itu dia nanti ada kalimat ups, opsi tidak valid, masukkan angka antara 1 dan 3, maksudnya antara 1 sampai 3. Nah, kita akan coba sebelum running saya akan menjelaskan bagian yang sensornya terlebih dahulu. Nah, ini sama seperti tadi. Sebenarnya sensor ini nggak jauh beda juga sama yang main ya. Karena nanti si main ini akan memanggil yang ada di sensor ini. Sama kurang lebih sama generate temperatur, generate humidity, terus ya sensor, cooking mode, apakah dia benar atau salah. Kalau dia benar itu true, kalau salah dia false. Terus ini suhunya ya, terus ini class kitchen, cooking mode. Jadi nanti kita akan mengaktifkan atau misalkan kita akan mengaktifkan mode memasak. Jadi ntar dia akan keluar suhunya sesuai dengan suhu ketika memasak. Terus ini bedroom atau kamar. Best mode aktif, is best sleep mode tidak ya. Jadi kita akan masukkan itu dan langsung aja. Setelah seperti ini, input pilih opsi 1 sampai 3 atau 4, terus memasukkan nama dapur misalkan. Terus kita mengaktifkan mode masak atau tidak, yes atau no. Nah, terus nanti dia berhasil, mode tidur aktif gitu. Langsung aja kita coba running. Terus ini udah, terus Python and nah, dia akan keluar seperti ini. Coba kita masukkan opsi 1, masukkan nama ruangan, tipe ruangan, kamar tidur, yes. Nah, di sini ruangan bedroom berhasil ditambahkan. Lalu kita akan menambahkan lagi ruangan, misalkan kitchen, jenisnya dapur, yes. Tampilkan semua ruangan. Nah, ini yang keluar suhunya
Yang untuk bedroom tuh tidak ideal untuk tidur karena suhunya tuh 27, dan 27 ini termasuk lumayan agak panas dan kelembapannya juga lumayan tinggi. Lalu misal kita masukkan nama ruangannya, ruang tamu biasa, itu ruangannya biasa, coba. Nah, karena tadi kita tidak memasukkan perintah penjelasannya untuk kayak misalkan tidak ideal untuk tidur seperti ini, atau perkiraan suhu saat memasak seperti ini, jadi dia akan keluar suhu atau kelembapannya seperti ini saja gitu, jadi tidak ada kejelasan um, dia tidak layak untuk dimasuki tamu atau tidak, seperti itu. Dia akan keluar opsi seperti ini saja. Sekian video penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.